Paparan rencana peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri Mutihan oleh Haruniastuti, MPD dalam rangka pengelolaan kinerja pegawai tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, karyawan SD Mutihan yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan program kita untuk tahun 2025-2026 berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri Mutihan. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri Mutihan ini dilatar belakangi dari hasil rapor pendidikan kita yang menyatakan bahwa kualitas pembelajaran kita memperoleh capaian yang terendah dari hasil yang lain. Nah, ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Nah, ini akan jadi evaluasi kita bersama. Kita refleksikan dari yang kemarin seperti apa, sehingga di tahun 2025-2026 ini kita bisa merencanakan untuk memperbaiki pembelajaran, khususnya untuk metode pembelajaran ini. Ini rapor pendidikan kita. Untuk kualitas pembelajaran kita memperoleh 64 poinnya. Manajemen kelasnya juga turun dari yang lalu. Kemudian dukungan psikologis dari guru untuk siswa juga mengalami penurunan. Nah, ini yang nantinya akan menjadi fokus kita untuk peningkatan nilai rapor pendidikan di tahun yang akan datang. Di sini untuk refleksi dan praktek mengajar capaiannya 70,86. Walaupun 70,86, tapi ini juga mengalami penurunan, turun 1,72 poin. Ini Bapak Ibu sudah mersani ya di rapor pendidikan? Sudah. Nah, lanjut. Nah, ini untuk berkaitan dengan rencana kita, rencana untuk peningkatan kualitas pembelajaran di tahun yang akan kita laksanakan ini. Beberapa kegiatannya adalah dengan mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa dan guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Juga mempelajari upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu nantinya akan seperti apa. Lanjut, ini berkaitan nanti dengan perencanaan kita dalam membuat perangkat pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Untuk rencana pembelajaran sekolah, yang pertama sebetulnya langkah kita adalah penyusunan CP-ATP, asesmen dan sumber belajar. Jadi memang harus kita petakan dulu CP-nya, CP per fase itu yang mana. Fase A itu kelas 1 apa saja, kelas 2 apa saja, fase B kelas 3 apa saja, kelas 4 apa saja. Jadi agar tidak saling tumpang tindih atau malah karena tidak ada komunikasi jadi tidak diberikan ke siswa semua, ada yang terlewatkan untuk diberikan ke siswa karena merasa oh ini bagiannya kelas 1 misalnya, yang kelas 1 merasa ini bagiannya kelas 2, malah akhirnya tidak diberikan ke siswa. Jadi memang pertama adalah harusnya ada diskusi komunikasi berkaitan dengan CP-ATP ini. Yang kedua, berkaitan dengan rencana pembelajaran sekolah, ada penyusunan RPP dan perangkat ajar yang disusun oleh satu sekolah kita. Kemarin kita sudah menyusun sampel untuk rencana pembelajaran tingkat sekolah, sudah kita kirimkan bersama dengan kurikulum menjadi lampiran kurikulum kita. Semoga itu walaupun sampel bisa menjadi contoh untuk selanjutnya kita bisa membuat yang seperti itu. Semoga juga bisa mungkin lebih baik lagi. Kemudian untuk rencana pembelajaran kelas. Nah, ini setelah penyusunan CP-ATP, kita turunkan menjadi penyusunan RPP atau perangkat ajar. Nah, untuk tahun pelajaran 2025-2026 ini
diharapkan pembelajaran kita ini menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian ini kegiatan untuk upaya peningkatan kualitas pembelajaran di SD Mutihan. Ini rencananya, yaitu kita akan menelaah bersama modul ajar yang dibuat oleh guru. Sudah kita rencanakan di semester lalu, tetapi mungkin realisasinya belum seperti yang diharapkan. Kemudian pembuatan media pembelajaran bersama, mungkin ada workshop pembuatan media pembelajaran. Kemudian workshop model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif, termasuk pembelajaran mendalam itu, termasuk besok mungkin untuk kelas 5, kelas 6 ada tambahan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan. Nah, itu juga termasuk. Kemudian berperan serta aktif dalam komunitas belajar guru, baik di satuan pendidikan atau di komunitas yang lebih luas. Ini juga dari kemarin sudah kita laksanakan melalui kombel di sekolah kita. Kemudian adanya supervisi akademik secara berkala. Nah, untuk telaah bersama modul ajar yang dibuat oleh guru, ini teknisnya nanti guru menyusun perangkat pembelajaran dari mapel yang paling dikuasai. Jadi monggo jenengan nanti merasa apa yang paling dikuasai. Misalnya menguasai IPA, IPAS. Nah, monggo modul ajar IPAS diperbolehkan. Atau merasa paling menguasai matematika, monggo silahkan. Jadi tidak menentukan kelas 1 misalnya bahasa, atau kelas 2 matematika, kelas 3 IPS, IPAS, mungkin seperti itu tidak. Monggo sesuai dengan yang paling dikuasai. Kemudian yang kedua, perangkat pembelajaran disajikan pada pertemuan komunitas belajar untuk ditelaah bersama. Nanti di pertemuan ini akan diadakan diskusi saling memberi masukan untuk perbaikan modul ajar yang dipaparkan oleh rekan guru. Kemudian setelah dipaparkan, setelah ditelaah bersama, sudah disesuaikan, diperbaiki, maka hasil telaahnya nanti akan digunakan untuk supervisi pembelajaran di kelas. Seperti itu. Jadi ketika pembelajaran di kelas menggunakan modul ajar itu, modul ajarnya sudah betul-betul modul ajar yang versi terbaik, karena sudah mendapatkan masukan dari teman-teman, sudah mungkin menyesuaikan dengan format yang lebih up to date. Kemudian untuk supervisi akademik, ini juga berkaitan dengan penilaian kinerja. Nanti supervisi akademik dilaksanakan minimal 1 semester 1 kali. Kemudian untuk semester dasar, ini kita masuk semester dasar ya, dari Juli sampai Desember, akan dilaksanakan maksimal akhir bulan September sebelum sumatif tengah semester. Untuk semester genapnya dilaksanakan bulan Maret sebelum libur hari raya Idul Fitri. Itu rencananya. Karena apa? Karena nanti kalau yang semester dasar kita sudah akan mungkin terdesak oleh waktu akhir dari penilaian kinerja, yaitu Desember. Sementara Desember itu nanti kita ada agenda sumatif akhir semester, kemudian ada penyusunan rapor dan sebagainya, jadi agar tidak terlalu berdesakan waktu. Nah, seperti itu rencana peningkatan pembelajaran untuk SD Mutihan di tahun 2025-2026. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru, monggo silahkan kita diskusikan. Kalau misalnya kita tidak dibuatkan kayak schedule, misalnya hari apa kita ada pertemuan, kemudian yuk hari pertama mengelompokkan CP, duduk bersama. Kemudian nanti tahap berikutnya, misalnya kalau sudah ini, terus langsung ini, itu mungkin kalau enten-entenan, saya rasa banyak Bapak Ibu guru juga punya apa ya istilahnya rencana-rencana yang sendiri yang harus mereka laksanakan. Berarti usulannya adalah dibuat hari khusus untuk bisa bersama-sama memetakan CP per fase, ya, seperti itu. Oke, terima kasih masukannya.
nanti kita jadwalkan untuk itu bisa masuk ke dalam kompel kita, materi kompel kita, agenda kompel kita. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Bu, atau lanjut membuat RPP? Oke, membuat RPP. Silahkan. Oh, ini sebetulnya seperti yang disampaikan Bu Sum tadi. Berarti nanti per fase silahkan untuk duduk bersama, memetakan CP di kelasnya masing-masing dulu. Hari ini bisa kita mulai. Karena September itu sudah akan supervisi, maka Agustus sudah bisa kita mulai. Jadi ada waktu mungkin 2 bulanan untuk persiapan, termasuk nanti penyusunan, telaah, perbaikan, kemudian bisa dipraktekkan untuk seperti itu. Ada yang lain enggak? Mungkin ada yang besok akan mengusulkan penggunaan pendekatan pembelajaran tertentu di rencana pembelajarannya. Mungkin dari PAI, Pak Raju, ada masukan dari KKD PAI. Itu kan tadi tuntutannya kan pembinaan CP. Nah itu kan berarti tiap fase, satu fase itu kan, saya fase A, itu kan fase 1 dan fase 2. Nah ini kan harus guru kelas 1 dan kelas 2 itu duduk bareng untuk memilah mana CP yang akan dilaksanakan di kelas 1 dan nanti CP yang mana di kelas 2. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya dikaitkan dengan tadi pembelajarannya yang mendalam dan bermakna, itu kan saya baca-baca itu melihat dengan dikaitkan dengan CP juga, itu kan materinya materi yang istilahnya dicari yang esensi, yang pokok. Dan nanti untuk istilahnya materi yang kurang esensi ada dalam fase, ada dalam CP itu, nanti apakah perlu dilaksanakan atau nanti sambil lalu saja, tapi yang difokuskan yang esensi itu saja. Jadi ya, misalnya ini yang saya paham dulu, mungkin ada CP yang berkaitan dengan misalnya operasi bilangan di fase A. Jadi nanti mungkin pembagiannya adalah fase A untuk kelas 1 bilangan berapa dari berapa, kelas 2 bilangan berapa dari berapa, seperti itu. Sudah menjawab belum? Ya, berarti kan disesuaikan juga dengan apa ya, karakteristik kelas 1 ya. Itu kemampuannya mungkin hanya sebatas dari bilangan yang dasar dulu 1 sampai 10. Kemudian nanti di semester 2 mungkin akan berlanjut gitu. Seandainya pun dari kelas 1 itu CP-nya itu tidak tuntas, sebetulnya tidak apa-apa itu dilanjutkan di kelas 2 karena masih satu fase. Jadi guru kelas 2 juga tidak boleh kalau iki rung iso materi iki kok tunggake gitu. Itu tidak boleh karena memang berkewajiban untuk melanjutkan karena masih satu fase. Begitupun yang nanti kelas 3, 4 dan 5, 6. Nah, masih tergantung dari satu fase. Jika ada materi atau mungkin kompetensi yang belum dikuasai oleh kelas yang di fasenya itu, yang awal, kelas awalnya, tetap harus dilanjutkan, diperdalam lagi di kelas selanjutnya. Cekap Bapak Ibu? Lanjut?
Lanjut menyusun RPP. Oke. Oke. Sebetulnya ini sudah harusnya dari kemarin-kemarin sebelum tahun ajarannya masuk, tapi karena kemarin kita agendanya bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain, jadi tidak apa-apa agak terlambat. Sebelumnya ya dulu. Ya. Ya seperti yang kemarin untuk anak-anak. 1